Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Almakarina dengan NIM A461212111 dari kelas F Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa konsep pendidikan seumur hidup. Adapun indikator yang akan saya bahas tentang pendidikan seumur hidup, yaitu yang pertama, konsep pendidikan seumur hidup, yang kedua, yaitu karakteristik pendidikan seumur hidup, yang ketiga, prinsip-prinsip pendidikan seumur hidup, dan yang terakhir, konteks pendidikan di sekolah. Pengertian pendidikan seumur hidup. Di sini saya mengambil dua teori, yang pertama menurut Stephens dan yang kedua menurut Cropley. Adapun menurut Stephens, bahwa pendidikan adalah seluruh individu harus memiliki kesempatan yang sistematik, terorganisir untuk interaction, study dan learning di setiap kesempatan sepanjang hidup mereka. Adapun menurut Cropley, pendidikan seumur hidup sebagai tujuan atau ide formal untuk perorganisasian dan perstrukturan pengalaman pendidikan. Konsep pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah lama dipikirkan oleh para pakar pendidikan dari zaman ke zaman. Asas pendidikan seumur hidup merumuskan bahwa proses pendidikan adalah suatu proses komitmen berlangsung sejak seseorang dilahirkan hingga seseorang meninggal dunia. Proses pendidikan mencangkup bentuk-bentuk belajar, bentuk-bentuk pembelajaran baik secara informal, formal maupun non-formal, baik di kalangan keluarga, di sekolah maupun di lingkungan pekerjaan. Konsep pendidikan seumur hidup diatur dalam peraturan pemerintah yang pertama, Tetapan MPR Nomor 4 MPR tahun 1973 tentang GBHN yang menetapkan prinsip-prinsip pembangunan nasional. Adapun yang kedua, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 Pasal 4 mengenai pendidikan nasional. Adapun yang terakhir, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai penegasan pendidikan seumur hidup. Adapun indikator selanjutnya yaitu karakteristik pendidikan seumur hidup. Di antaranya, hidup, seumur hidup, dan pendidikan merupakan tiga konsep pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. Pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi ini merupakan pendidikan yang berlangsung sepanjang hidup. Pendidikan seumur hidup mengandung fungsi-fungsi adiktif dan inovatif bagi individu dan masyarakat. Bertentangan dengan pendidikan elitis, pendidikan seumur hidup bersifat universal. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah prinsip perorganisasian semua pendidikan. Adapun indikator selanjutnya yaitu prinsip pendidikan seumur hidup. Beberapa prinsip pendidikan seumur hidup yaitu yang pertama, peranan subjek manusia untuk mendidik dan mengembangkan diri secara wajar merupakan kewajiban kodrati manusia. Adapun yang kedua yaitu proses dan waktu pendidikan berlangsung seumur hidup sejak dari kandungan hingga akhir hayat. Dan yang ketiga, belajar tidak ada batas waktu sehingga tidak ada konsep terlambat belajar karena usianya sudah tua. Adapun yang terakhir yaitu belajar atau mendidik diri adalah proses alamiah atau integral atau merupakan totalitas kehidupan. Kemudian indikator yang terakhir yaitu konteks pendidikan di sekolah. Prinsip pendidikan seumur hidup yang dimaksudkan di sini yaitu untuk memperluas wawasan dan pemikiran tentang apa yang dapat dimainkan oleh sekolah dalam keterbatasan pada kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luar tentang pendidikan. Nah, sekolah di sini dituntut untuk melakukan penyesuaian diri dengan kebutuhan-kebutuhan baru yang berkembang di masyarakat. Namun, apapun yang dilakukan oleh sekolah itu terbatas. Tidak semua masyarakat dapat dipenuhi kebutuhannya dan dilayani oleh pihak sekolah. Jadi, keterbatasan sekolah ini memberikan inspirasi bahwa pendidikan formal dan non-formal harus dikembangkan dan terjalin hubungan timbal balik antara ketiga jenis pendidikan tersebut. Jadi, ide pendidikan seumur hidup merupakan kritik yang diajukan oleh sekolah guna mereformasi pendidikan yang ada di sekolah, dari memberi formasi kurikulum dan memberi metode pembelajaran pada sekolah. Dengan adanya media dan strategi pembelajaran guna untuk menarik kemauan masyarakat akan ilmu pendidikan.
karena yang dibutuhkan masyarakat adalah pengetahuan baru, keterampilan baru, sikap-sikap baru, peran sosial yang baru, serta penerimaan tanggung jawab yang baru juga.